Hola Sobat Baku Antam BUMN, gimana kabar kalian? Berjumpa lagi dengan Kikoto. Kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas soal-soal TKB yang mungkin teman-teman beberapa hari yang lalu dalam seminggu kemarin, mulai dari tanggal 17 Mei kemarin itu udah mengikuti TKD ya. Dan mungkin udah siap-siap juga untuk mengikuti tes TKB. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas materi-materi TKB, yang mana materi TKB ini sudah sangat menjurus ke bidang yang teman-teman tuju ya. Kalau misalnya teman-teman yang menujunya ke marketing ya, TKB-nya tentang marketing, menujunya ke akuntansi dan manajemen, maka TKB-nya juga terkait akuntansi dan manajemen. Kemudian teman-teman yang terkait IT juga TKB-nya juga terkait IT. Dan juga ada TKB yang terkait dengan bahasa Inggris atau TOEFL ya. Kemudian selain TKB juga ada tes wawancara. Wawancara itu dengan HRD yang wajib, kemudian dengan user. Usernya itu bisa beberapa level, ada yang cukup satu level aja, artinya langsung dengan direksi. Ada yang 2 level dari senior manager, kemudian direksi. Ada juga yang 3 level, yaitu dari atasan langsung kalian, senior manager, kemudian sampai ke direksi dan sebagainya. Itu tergantung dari perusahaannya. Dan kali ini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas TKB tentang pemasaran, sales, marketing, bisnis, dan niaga. Tapi sebelum mulai, teman-teman klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasi dulu karena saya akan mengupload videonya setiap hari. So stay tune terus dan kita mulai videonya. Let's go! Nah, soal yang pertama, pengujian pasar sebagai salah satu tahap dalam pengembangan produk baru dianggap sangat penting karena dapat bla bla bla. Nah, ini kan kata kuncinya pengujian pasar ya. Pengujian pasar ini mungkin kalau teman-teman pernah dapat manajemen pemasaran, sebelum teman-teman masuk ke satu pasar, itu harus dilakukan tes pasar dulu. Nah, tes pasar ini sebenarnya eh, adalah satu langkah kita buat ngecek dulu pasar ini sebenarnya cocok nggak dengan produk yang akan kita luncurkan. Atau mungkin pasar yang akan kita sasar ini apakah karakternya memang bisa dihandle dengan kapasitas perusahaan yang kita miliki, kayak gitu. Nah, jadi pengujian pasar ini penting karena apa? Ini ada opsinya A sampai D, silakan teman-teman baca aja. Tapi tujuan dari pengujian pasar ini yang paling dekat itu adalah ke yang A ini ya, mengukur reaksi dan dukungan konsumen di daerah pasar tertentu terhadap produk baru dan program pemasaran perusahaan. Nah, jadi dalam pengujian pasar ini biasanya kita akan mencoba salah satu prototipe produk yang akan kita pasarkan. Misalnya perusahaan itu akan memasarkan produk skincare. Nah, skincare-nya ini mungkin masih baru dan belum terlalu atau belum pernah diperkenalkan sebelumnya di pasaran, maka produk skincare ini akan coba dilempar dulu ke pasar tersebut. Nanti akan mengukur reaksi dan dukungan konsumen apakah skincare ini cocok dan sesuai, maka nanti ketika penerimaan dari konsumen ini sudah cukup oke, baru proses produksinya dilakukan ke tahap yang lebih massal, kayak gitu. Nah, kalau yang B, mengurangi kerugian finansial dari produk lain, itu enggak ya, karena kan tidak ada hubungannya dengan produk lain, karena dia lebih ke produk tertentu yang akan dilempar ke pasar. Kemudian soal yang kedua, kegiatan di bawah ini yang bukan merupakan bagian dari tahap pengembangan dan pengujian dalam tahap pengembangan produk. Ini katanya, ini bukan ya, bukan merupakan bagian dari tahap pengembangan dan pengujian. Oke, dalam tahap pengembangan produk. Nah, pengembangan produk itu sendiri biasanya ada dilakukan oleh bagian R&D ya. Biasanya jadi sebelum eh, produk itu diluncurkan, biasanya pasti ada di proses pengembangan dulu. Nah, tahapan yang bukan, nah kita lihat dari yang opsi D dulu, tes kesukaan konsumen, ini benar ya. Ini pada saat sebelum dilakukan produksi massal, produknya akan dilakukan tes kesukaan konsumen dulu, apakah konsumennya cocok nggak dengan produk yang akan diluncurkan ini. Kemudian
Jadi pengujian konsep ini lebih nantinya ke bagaimana produk ini akan dipasarkan ke konsumen yang seperti apa. Kemudian yang B, penilaian laboratorium, ini penting juga ya, karena biasanya kalau produk-produk yang eh, harus ada tes klinisnya, itu ada proses penilaian laboratorium. Nah, yang enggak itu berarti yang A ya, yaitu pengujian tentang konsep produk. Jadi pengujian tentang konsep produk itu tidak ada di tahap pengembangan dan pengujian, tapi pada saat proses perencanaan. Soal berikutnya, elektronik, pakaian, dan perabot rumah tangga adalah beberapa contoh dari produk bla bla bla. Nah, ini ada opsi A sampai D. Ini eh, kita lihat dulu satu-satu ya. Jadi kalau yang convenient adalah produk yang bisa ditemukan di mana aja. Biasanya produk-produk rumah tangga atau istilahnya produk lontong lah. Jadi ada gula, tepung, dan produk-produk rumah tangga lainnya. Itu produk yang disebut dengan produk convenient. Kemudian ada juga yang namanya produk shopping. Produk shopping ini adalah produk yang eh, tidak bisa ditemukan di semua tempat, gitu. Tapi hampir semua rumah tangga membutuhkannya. Jadi contohnya adalah kursi, elektronik, perabot rumah tangga lainnya, ataupun pakaian. Karena dia memang harus di toko tertentu ya. Beda dengan produk convenient tadi yang dia bisa dijual di warung kecil pun atau warung yang ukuran besar ataupun distributor itu ada. Itu yang disebut dengan shopping, sehingga jawabannya adalah B. Kemudian kalau yang produk spesial, yang spesial yang D ini itu adalah produk yang lebih segmented lagi. Contohnya mobil atau mungkin alat-alat fotografi. Itu lebih sedikit lagi tempat menjualnya. Jadi biasanya cuma di tempat-tempat tertentu. Dan yang terakhir itu adalah produk industrial. Yang produk industrial ini adalah yang digunakan untuk bahan baku industri. Kemudian yang keempat, berikut ini yang merupakan salah satu contoh produk yang benar-benar baru dan tidak ada produk substitusinya. Ya, ini kata-kata kuncinya adalah tidak ada produk substitusi. Jadi substitusi itu dalam ilmu marketing itu artinya adalah produk pengganti. Gitu ya. Jadi produk pengganti. Contohnya kalau misalnya kita ngomong iPhone, produk penggantinya apa? Produk penggantinya adalah Android, kayak gitu kan. Nah, begitu juga dengan kasus ini. Produk yang tidak memiliki produk substitusi atau pengganti yang mana? Nah, kita lihat yang A dulu. Ponsel dengan fitur koneksi internet itu ada. Jadi sudah banyak ya produknya ya. Kemudian alat penyimpanan dapat berupa flash disk yang sekaligus dapat memutar lagu. Itu banyak, banyak ya. Kemudian obat kanker. Nah, obat kanker ini yang belum ada substitusinya ya. Karena meskipun katanya ada obat tradisional, tapi itu belum teruji secara klinis untuk bisa mengobati kanker. Kemudian mobil dengan model yang tahun yang akan datang itu ada produk substitusinya, karena banyak kan. Kemudian sekelompok produk yang mampu memuaskan segolongan kebutuhan tertentu disebut dengan bla bla bla. Nah, ini katanya sekelompok produk. Nah, ini kata kuncinya ya, sekelompok. Kalau kita ngomong sekelompok itu adalah mengacu ke lini ya, lini. Gitu. Kalau daur hidup merek, daur hidup itu adalah siklus hidupnya. Jadi mulai dari tahap perkenalan, kemudian eh, pada tahap penggunaan, kemudian pada saat penurunan. Kayak gitu. Kemudian kalau bauran produk itu adalah produk itu diproduksi untuk berbagai macam segmen. Gitu. Jadi kayak Samsung gitu kan. Samsung kan mulai dari level yang paling high end, middle sampai yang low end itu mereka punya. Itu yang bauran produk. Sementara kalau produk item yaitu jenis-jenis produknya. Tapi kalau lini produk misalnya lini produk Galaxy. Nah, itu kan berarti yang memang mengkhususkan untuk konsumen-konsumen yang pengen menggunakan produk Android dari Samsung. Kemudian, salah satu alasan perusahaan menggunakan strategi profil tinggi dalam tahap perkenalan yaitu bla bla bla. Ini ada istilah profil tinggi ya. Nah, profil tinggi itu adalah artinya suatu produk itu diperkenalkan dengan spesifikasi yang tinggi, harga yang tinggi dan diposisikan pada level yang istilahnya menengah ke atas kayak gitu atau justru kategori barang mewah kayak gitu. Nah, jadi strategi profil tinggi ini biasanya digunakan untuk apa? Nah, yang paling benar itu dari opsi A sampai D ini adalah yang C ya.
perusahaan menghadapi persaingan potensial dan berusaha membangkitkan kesukaan terhadap merek bagi pasarnya. Jadi ini contohnya kayak iPhone pertama kali diperkenalkan ya. Jadi pada saat perkenalan iPhone itu handphone sebenarnya sudah ada kan kayak BlackBerry, Nokia gitu. Tapi kategori harganya pun sebenarnya BlackBerry dan Nokia itu kan tidak terlalu mahal sebenarnya. Maksimal harganya 5 juta lah. Mungkin ada yang di atas 8 juta tapi itu cuma satu atau dua produk gitu. Nah, pada saat itu datanglah iPhone dengan memperkenalkan produk profile tinggi. Jadi dia spesifikasinya bagus banget. Layar sentuh pertama yang eh, kapasitatif, kemudian dengan fitur-fitur yang wah lainnya yang belum pernah dimiliki oleh eh, handphone-handphone manapun dan ditawarkan dengan harga yang tinggi kayak gitu. Nah, itulah yang strategi profil tinggi. Sehingga tujuannya memang karena si iPhone ini menghadapi persaingan yang potensial gitu karena pemainnya udah lumayan banyak yang kuat-kuat gitu kan. Kayak BlackBerry, Nokia, Samsung dan lain sebagainya. Kemudian faktor demografis pribadi berikut ini yang bisa digunakan untuk mensegmentasi pasar konsumen adalah bla bla bla. Ini segmentasi ya. Jadi kalau segmentasi itu kita misalnya dari buletan kayak ini kita mau ngambil satu ceruk pasar segmen tertentu. Nah, dasar segmentasi yang paling bisa kita gunakan itu adalah sesuatu yang bisa diukur secara kuantitatif. Dia bisa dihitung lah secara statistiknya bisa dilihat. Kita lihat yang pertama, kelas sosial. Nah, kelas sosialnya agak susah ya. Kelas sosial tuh kayak misalnya kelas sosial yang ada di India misalnya yang mereka punya kasta-kasta kayak gitu. Ataupun yang kelas misalnya kelas priai di Jawa dan kelas non priai kayak itu kan agak susah mendapatkan datanya. Kemudian yang kepribadian, ini susah ya, kepribadian melankolis lah, sanguinis itu nggak bisa. Biaya hidup ini juga sangat subjektif dan biasanya orang-orang nggak terbuka gitu tentang biaya hidup. Karena itu data sensitif. Nah, yang paling benar itu adalah jenis kelamin ya. Jadi untuk segmentasi itu paling bisa dari opsi ini adalah menggunakan jenis kelamin. Jadi misalnya produk yang khusus pria, misalnya parfum khusus pria, gitu. Atau misalnya tas-tas yang dikhususkan untuk segmen wanita. Mungkin sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan bisa bantu teman-teman ya. Jangan lupa video-video baru akan saya upload setiap hari. Teman-teman nyalakan tombol notifikasi dan klik subscribe agar dapat notifikasi ketika video baru tersebut saya upload. Dan stay tune terus, semoga sukses di tempat yang teman-teman incar dan semoga prosesnya lancar sampai akhir. Dan see you next time, have a nice day. Bye-bye.